Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Pembahasan saham kali ini edisi tanggal 7 Agustus 2023 dengan data yang saya ambil dari penutupan harga saham per hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 ya. Sahamnya adalah BJTM atau Bank Jatim. Kita akan lihat nanti kira-kira dengan kinerja semester 2 2023 apakah bertumbuh ataukah turun ya untuk kinerja labanya. Dengan kondisi laba yang sementara dihasilkan untuk semester 1 2023 ini, maka hitungan dividen yang kita proyeksikan atau diprediksikan akan diterima kira-kira sebesar berapa ya untuk tahun buku 2023. Dan juga dengan harga sahamnya seperti saat ini yaitu 660 per tanggal hari ini, kira-kira bagaimana potensinya ya untuk naik atau penurunan harga sahamnya. Oke teman-teman, langsung saja kita pertama lihat ke EPS-nya dulu ya. EPS-nya menurut laporan keuangan yang dirilis untuk kuartal 2 2023 adalah 28 EPS-nya. Naik dibandingkan dengan kuartal 1 ya, kuartal 1-nya 20, jadi ada peningkatan untuk kuartal 2-nya. Total semester 1 48 IPS-nya dan semester 1 2022 54. Jadi ada penurunan ya dari semester 1 tahun sebelumnya 54 menjadi 48 di semester 1 tahun 2023 ini. Sehingga jika disetahunkan maka IPS BJTM 2023 dengan kondisi IPS semester 1 yang disetahunkan ya, jadi dikalikan 2 didapatkan IPS prediksi 1 tahun menjadi 96. Nah, 96 ini lebih kecil dari IPS tahun lalu yaitu 103. Tentunya ini menjadi prestasi yang kurang bagus ya jika memang realisasi IPS dari BJTM hanya sebesar 96. Sebagaimana kita tahu bahwa di tahun-tahun sebelumnya dari tahun ke tahun IPS dari BJTM selalu mencatatkan kenaikan ya. Walaupun kenaikannya atau pertumbuhannya relatif kecil, mungkin kisaran 2% ya, antara 1-2% untuk kenaikan IPS-nya dari tahun ke tahun. Namun dengan adanya penurunan maka ini akan menjadi catatan negatif tersendiri ya. Ya kita harapkan mudah-mudahan bisa ada perbaikan kinerja labanya di kuartal 3 dan kuartal 4 2023 ke depannya nanti teman-teman ya, biar IPS-nya tetap bisa mencatatkan kinerja seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan IPS yang positif juga dibarengi dengan kenaikan dividen payout ratio ya untuk BJTM dari tahun ke tahun, dan juga tentunya dividen per share yang terus meningkat. Dari tadinya 48,8 di tahun 2020, kemudian 2021-nya 52, kemudian 53 di tahun buku 2022. Walaupun kenaikannya memang sangat kecil ya untuk dividen per lembar sahamnya yang dibayarkan, hal ini sejalan dengan kenaikan IPS yang juga kecil ya. Dengan demikian maka bisa disimpulkan pertumbuhan kinerja dari Bank Jatim ini tetap bertumbuh walaupun dalam volume yang sangat kecil ya, antara 1-2% saja untuk kinerja labanya. Dan juga terrefleksi dari pertumbuhan atau penambahan yield dividen yang dari tahun ke tahun nilainya segitu-segitu saja ya. Ada peningkatan namun tidak begitu banyak. Pembagian dividen biasa dilakukan di sekitar bulan April atau Mei teman-teman ya. Kemudian untuk perusahaan ini market cap-nya adalah 9,9 triliun, tidak begitu besar ya. Kita lihat kemudian book value-nya saat ini adalah Rp765. Jadi di harga 660 ini masih di bawah PBV 1 kali teman-teman ya. Oke, lalu dengan harga 660 harga sahamnya dengan dividen yang dibayarkan tahun buku 2022 kemarin sebesar 53, maka persentase yield dividennya adalah 8,04%. Lalu PER-nya, price earning ratio-nya 6,8 kali dan PBV-nya 0,86 ya. Masih murah untuk penilaian-penilaian dari valuasi secara fundamental ya. Untuk harga BJTM saat ini masih relatif murah dibandingkan dengan harga wajarnya. Kemudian dari rasio
net profit marginnya 18,8%, masih oke ya untuk rasio laba bersih dibandingkan dengan pendapatan. Kemudian ROE-nya 12,5, ini juga masih cukup bagus. Next, kita lihat bagaimana pertumbuhan dari pendapatan neraca dan juga rasio pendapatan dari tahun ke tahun yang untuk BJTM ini. Pertama kita lihat dulu untuk rugi laba di tahun 2022 tumbuh ya, jadi secara tahunan terus tumbuh untuk kinerja rugi labanya. Baik itu pendapatan ya, sebagaimana grafik di sebelah kiri yang atas yang warna pink, pendapatannya terus naik, kemudian laba bersihnya juga naik. Namun demikian ada catatan khusus di mana garis yang warna hijau yaitu net profit marginnya justru turun ya. Terakhir tertinggi di 2020 net profit marginnya, kemudian di 2021, 2022 net profit marginnya turun. Dan di 2023 semester 1 juga terlihat ada melandai sedikit ya, turun sedikit ya. Nanti kita harus lihat lebih jauh ke laporan keuangannya teman-teman kalau mau tahu lebih detail tentang penyebab dari penurunan laba bersih, penurunan dari persentase net profit margin dari BJTM ini ya. Karena revenue-nya atau pendapatannya naik, namun secara net profit margin atau persentase laba bersih dibandingkan dengan pendapatan ini turun. Nah, ini perlu teman-teman cek lebih lanjut penurunannya karena apa ya, bisa dicek di laporan keuangannya. Secara logika atau secara sederhana mungkin bisa kita tarik kesimpulan sementara atau kita tarik prediksi kemungkinan penurunan net profit margin karena adanya ada peningkatan biaya ya. Jadi otomatis kalau marginnya turun walaupun pendapatannya naik, berarti kan ada kenaikan biaya di sana teman-teman ya. Nah, kenaikan biaya itu di biaya apa? Bisa dicermati lagi di laporan keuangannya ya. Silakan dibuka lagi di laporan keuangan untuk BJTM. Nah, kemudian dari sisi neraca atau balance sheet dari tahun ke tahun naik juga, cuman penaikannya untuk tahun 2022 agak sedikit melambat ya. Dan di bagian pendapatan, dividen per share-nya naik dari tahun ke tahun walaupun memang sangat tipis kenaikannya ya di grafik sebelah kanan. Dan dividen payout rasionya di kisaran sekitar 50-an% ya, di atas 50% sedikit. Nah, lalu kita lihat pergerakan harga dari BJTM ini seperti apa ya, rentang pergerakan harganya teman-teman. Dalam 1 bulan terakhir, banyak di hari-hari perdagangan bursa, BJTM ini harganya stagnan ya, tidak bergerak. Waktu itu saya ingat di kisaran beberapa minggu yang lalu harganya stuck di 650 teman-teman untuk BJTM ini. Nggak gerak-gerak, tetap di 650 terus ya, paling naik 1 tik, turun lagi 1 tik gitu ya. Jadi ada pembukaan misalkan 650, lalu ada naik sedikit ke 655, namun begitu penutupan balik lagi ke 650. Nah, seperti itu ya pergerakan BJTM selama minggu-minggu yang lalu ya, terutama setelah ex-date pembagian dividen di bulan April. Nah, setelah itu harganya stagnan di sekitar 650 terus. Dan setelah itu ada sedikit kenaikan, sekarang 660 ya. Kemungkinan juga karena adanya sentimen positif dari kinerja kuartalan yang meningkat untuk kuartal 2 2023 ini. Jika secara rentang pergerakan harga seperti itu, kita lihat dari year to date-nya minimalnya 640 ya, terendahnya 640 untuk harga saham BJTM ini. Jadi di harga saat ini 660 ini masih di harga dekat-dekat dengan harga terbawahnya ya, 640. Kemudian harga tertingginya dari awal tahun di 755, ini mendekati harga saat pembagian dividen ya, 750-an. Nah, ini bisa buat patokan teman-teman, kira-kira kalau beli di harga saat ini 660, maka kemungkinan kenaikannya di mendekati momen pembagian dividen sekitar sampai dengan 750 ya. Nah, tinggal dihitung berapa persen. Nanti kita akan lihat di bagian video berikutnya kira-kira upside dan downside-nya berapa di harga saat ini ya, atau potensi profit dan potensi penurunan harganya berapa persen.
Oke, kita lanjutkan dengan grafik pergerakan harganya teman-teman. Saat ini di 660 sudah sideways panjang dari bulan April ya. Namun kita lihat tarik ke belakang dulu, saya menemukan tanggal di 15 Januari 2021 di mana harganya mencapai titik tertinggi untuk saham BJTM ini, yaitu ada di level harga 965 di tanggal 15 Januari 2021. Jadi walaupun sangat lama bergerak di kisaran 600-700-an ya, namun sesekali dia mencapai di atas 800 dan 900 teman-teman. Oke, dan selanjutnya kita lihat di rentang harga yang lebih pendek ini, kita lihat dari bulan April sampai dengan harga saat ini ya, tanggal 7 Agustus 2023. Ini ada lambang huruf D yang berwarna biru ya di bulan Mei, atau lebih tepatnya di akhir bulan April ya. Waktu itu saat ex dividen, harga sahamnya langsung turun dalam, dari tadinya 700-an turun ke angka 650 teman-teman. Dan sejak akhir April masuk ke bulan Mei dan di awal Agustus itu harganya tetap di 650-an ya. Ini harganya flat yang sangat lama dari Mei sampai Agustus, berarti berapa bulan itu ya? Hampir 3 bulanan ya harganya segitu terus. Di harga saat ini 660, kalau teman-teman misalkan memutuskan untuk membeli saham BJTM dan menargetkan harga jualnya, nanti kalau mau dapat capital gain-nya ya, mungkin menargetkan harga penjualan di harga 750, maka persentase profit yang didapatkan dengan kondisi seperti itu, maka sebesar 13% ya, 13,6% profit yang bisa didapatkan dari capital gain jika teman-teman beli di harga saat ini dan jualnya nanti menjelang ex-date, menjelang cum-date sorry, dengan catatan bisa menyentuh harga 750 seperti saat-saat cum-date di April kemarin teman-teman ya. Tentunya harus dibarengi dengan peningkatan kinerja labanya ya, sehingga dividen yield yang nanti akan didapatkan pun juga besar, yang tentunya ini akan menjadi faktor penarik dari investor untuk membeli sahamnya, terutama mengincar dividennya ya. Nah, bagi teman-teman yang mengincar capital gain-nya, sebetulnya bisa mendapatkan return yang lebih besar ya, 13% dibandingkan dengan yield dividen yang kita akan hitung. Nah, saat ini perhitungan prediksi dividennya sebesar 7,49% ya, dengan catatan asumsi dividen payout rasionya sama dengan tahun kemarin yaitu 51,5%. Kemudian asumsi EPS yang akan dicapai oleh BJTM sampai dengan akhir tahun 2023 ini adalah 96 EPS-nya. Dan dengan harga perhitungan harga saham BJTM di kondisi hari ini ya, di harga 660, maka dividennya sebesar 7,49% ya. Ini dengan prediksi dengan asumsi angka-angka seperti yang saya sampaikan ini. Oke teman-teman, itu kira-kira untuk gambaran update terkini dari saham BJTM ya, untuk IPS kuartal 2, lalu kita hubungkan dengan proyeksi atau potensi dividen dengan kondisi kinerja seperti ini, kira-kira dividennya seperti apa, dan juga potensi untuk profit dari capital gain jika teman-teman memutuskan untuk membeli di harga-harga sekitaran 660 di harga saat ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah kurangnya saya minta maaf. Jika ada opini lain silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyimak videonya. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.